Jadi kata kunci konser itu kangen. Rindu. Rindu. Oh. Jadi ada rindu di dalam konser. Ada rindu. Iya, kalau kangen soalnya kan band lain kan. Oh iya. Nah ini kayaknya harus Sheila dulu karena dia yang sangat hands on di situ. Karena percuma ada cerita, ada apapun yang kita bikin, kalau eksekusinya nggak bagus juga orang pulang tuh nggak mungkin happy. Magician-nya dari sini nih. Nah, Sheila yang bagian jagain eksekusinya. Apa Shel? Paling Akhirnya menyenangkan. Mbak Sheila ngomong juga. Dari tadi saya tungguin. Kita bisa nggak ya ngejualin dalam waktu 2 bulan? Gitu. Ada rasa apa ya? Rasa ketakutan itulah. Gua akan pindah ke sekarang kita mau ngobrolin tentang Sheila on Seven. Sheila on Seven kemarin Januari itu konsernya rame banget, 22.000 orang kalau gua nggak salah angka yang di-announce. 25.000. 25.000 orang Ya. yang datang. Konser Tunggu Aku di Jakarta. Iya, tunggu aku di Jakarta, 25.000 orang teman-teman. Mas Patrick katanya fans Sheila on Seven. Wah, Datang Garis lah Mas keras. Patrick. Tapi nggak datang. gak dapet tiketnya, gimana dong? Belum kenal kita sih. Nah, harus punya orang dalam ya kuncinya. Kamu nggak chat aku loh. Berantem. Berantem dulu boleh? Kalau aku kamu sih? Oh ya. Cie. Cie, bestie. Apaan lu Tapi senyum? gue emang Sheila on Seven garis keras, Bang. Gue dari Paling SD. suka apa? Wah, semuanya Waktu lo suka. SD tuh emang lagunya apa? Apa ya? Gue sempet ngoleksi yang masih kaset bro ya. Dari album awal yang warna merah itu. Gue tuh Merah kuning. Album ketiga ya. Kisah klasik. Kisah klasik. gue Bahkan suka sampai Perjalanan Tangguh pun ada kasetnya juga. iya dan ya lagunya dan mereknya judulnya. Kirain mau Iya, bridging. bukan Iya. itu judulnya dan. Gua udah Lagunya dengerin dan loh. gitu. Oh, oke. Kan lagi ngomongin judul ya, guys. Gue yang paling suka justru Perhatikan Rani. Pada tahu nggak? Ada Ada ceritanya cerita. tentang Rani. Mau gua tanya tapi dia bukan narasumber. Tapi Maksudnya, boleh cerita, Mas. Lagu itu nggak banyak orang tahu, tapi gue suka liriknya dan apa ya, dalam aja kayaknya lah. Gitu. Setuju. Kenapa Perhatikan setuju? Rani. Ini kalau misalnya balik tentang Sheila on Seven gitu. Kita bikin Sheila on Seven itu menghabiskan waktu 2 bulan kayaknya. Untuk beneran menggali gitu. Lagu-lagu apa itu yang bisa kita bawa, kita jadikan marketingnya, kreatifnya, dan segala macam. Jadi pada akhirnya setiap lagu itu liriknya kita bedah gitu, Gi. Untuk dapat findingsnya. Untuk kita connecting the dots gitu. Sampai nanti akhirnya jadi produk yang mau kita jual gitu. Dan ya lagu Perhatikan Rani kalau buat gue personally itu salah satu yang paling nancep. Satu itu di album awal gitu Ya, kan. betul. Dan sebenarnya kalau Perhatikan Rani ini spesifik ada historinya sendiri di konser ini kalau buat gue. Kenapa? Karena pada akhirnya kan judul konsernya yang kita angkat itu Tunggu Aku di Jakarta. Antara Perhatikan Rani dan Tunggu Iya. Aku di Jakarta punya. Menyambung. Iya kan? Iya. Kayak melodi-melodinya tuh agak serupa gitu. Jadi kayaknya nge-vibingnya segitu kuatnya kalau di gua ya. Ada personal story sampai vibing banget. Ada sih Ada. kayaknya. Kenapa? Gua udah ngegeleng loh. Mantannya sama-sama nama Rani. Mantannya mereka berdua tuh sama ternyata. Emang iya? Masa Ikutan mantan? gue. Mantan Oke. yang mana yang namanya Rani? Nggak, balik ke Agak. kenapa bisa dapat Sheila on Seven konser tunggal yang dimana mereka mungkin termasuk paling jarang ya bikin. Sheila on konser Seven tuh gitu. kalau nggak mau konser kagak konser loh, kagak Iya. bales chat demi Iya. apapun. Gue berapa kali yang Jogja ngontak. vibe bro. Nah mungkin tapi pertanyaan ini menarik. Dulu prosesnya gimana sih bisa dapat Sheila on Seven? Sebenarnya lagi-lagi ya, semua itu kayak udah ditakdirin gitu loh di antara suara. Kita tuh sometimes tuh nggak yang ngeplan sesuatu dan mengejar, tapi memang tiba-tiba ada jalannya aja. Contohnya ketika Sheila on Seven ini, itu juga kita nggak sengaja sebenarnya bertemukan sama orang yang dekat dengan personilnya Sheila on Seven. Pada saat itu tuh namanya Pak Ian. Pak Ian ini dulu produsernya Sony Music. Ketika awal Sheila on Seven itu pertama kali, masih belum siapa-siapa, terus tiba-tiba di-approve sama Sony, akhirnya dibikinin album pertama dan seterusnya, itu bareng sama Pak Ian. Dan kita emang ngobrol-ngobrol aja, kenalan aja sama Pak Ian ini, sampai akhirnya dikenalin lah ke personil Sheila on Seven. Pada saat itu aku pada saat itu. Ke Adam, ke Mas Duta, sama ke Mas Eros juga. Nah, awalnya memang ngobrol-ngobrol aja sih, gitu. Sampai akhirnya memang karena kita lagi-lagi gitu ya,
mendekatinya tuh semuanya tuh berjalan tuh menggunakan hati, dan kita tuh mau mendengarkan sebenarnya mereka ini pengennya apa sih gitu. Jadi ketika mereka pengen sesuatu dan ternyata dari kita itu memiliki visi yang sama, terjadilah sebuah satu konsep yang akhirnya keluar Tunggu Aku di Jakarta gitu. Itu kalau gue dengerin cerita Ayu, prosesnya tuh lama banget, Gi. Mulai dari, aduh, ini mau ketemu Shilon Seven. Sampai akhirnya bisa ada fix Shilon Seven. Sampai akhirnya fix Tunggu Aku di Jakarta. Itu berbulan-bulan hampir. Betul. Semua Satu tahun ya? sebenarnya artis-artis semua yang kita pegang memiliki keunikan masing-masing gitu Ya. lah ya. Dewa dengan keunikannya, Shilon Seven maupun nanti ada Hindia dan yang lain-lainnya gitu. Kita merasa approach ke masing-masing artis ini challenge-nya berbeda-beda gitu. Betul. Nah, salah satunya Shilon Seven ini yang paling challenging juga sih buat kita. Mulai dari nge-approach-nya, prosesnya, tadi ada ngedevelop lagu-lagu yang mau dibawakan. Tapi gue mau nanya, ini buat Faisal spesifik. Tadi kan lu cerita bahwa bukan cuma Faisal spesifik, ya, bisa semua. Bahwa ada experience yang coba dikemas oleh Antara Suara dalam setiap konser, lebih kurang begitu. Kalau kemarin Shilon Seven sendiri, apa yang paling berkesan dan apa sih sebenarnya yang kalian coba hantarkan buat orang-orang yang datang? What's the concept? Konsepnya itu sederhana. Konsepnya itu adalah kita semua di sini pendengar, pencinta, fans, penyayangnya Shilon Seven itu sama-sama menunggu Shilon Seven di Jakarta. Itu adalah konsep gedenya gitu. Itu setelah melalui berbagai ini ya, berbagai approach gitu, berbagai research, Tunggu Aku di Jakarta. Itu jadi bukan hanya sebagai tema, tapi emang spiritnya juga nyampe ke situ. Karena di saat itu ya Shilon Seven masih belum ada panggung ini ya, yang Belum banyak. untuk publik gitu. Masih belum membuka diri segitunya tanda kutip. Jadi kayaknya kita ngerasa, oke, ini adalah momen yang tepat untuk kita semua sama-sama meng-acknowledge diri masing-masing. Kita udah kangen kan sama Shilon Seven. Gitu. Lu semua udah pada kangen kan sama Shilon Seven. Jadi terjadilah itu. Jadi kata kunci konser itu kangen? Rindu. Rindu. Oh. Jadi ada rindu di dalam konser. Ada rindu. Iya, kalau kangen soalnya kan band lain kan. Oh iya. Yang ini gue suka. Itu Tapi konsep gedenya. Pas gua baca-baca Antara Suara tuh pengen ngebawa experience konser dengan storytelling. Nah ini yang kayak gue menarik, gue tertarik juga dengan konsep mempromosikan atau mengenalkan sesuatu dengan storytelling. Nah konsep ini tuh emang udah dibawa dari awal atau ada inspirasi dari pengalaman dari ikut konser-konser lain atau gimana gitu? Kenapa ngebawa si storytelling ini dalam membawakan konser? Kenapa ya? What's the spirit? Jadi kalau balik lagi ke awal kenapa kita sampai ada dan jadi ini ya, mengikat diri semua satu sama lain di Antara Suara itu karena Oh jadi bertiga tuh saling mengikat, makanya jomblo semua. betul. Plus Anda. Gue lagi kena. Saran Makanya gue lo lagi gak usah dong. mancing-mancing ke topik itu. Lo juga victim. Acara ini emang diperuntukkan untuk biro jodoh ya. Iya betul. Lihat dari Terus sini. investasi ada. Balik lagi. Ya kita suka kita pengen bikin orang itu berbahagia dengan karya yang kita bikin gitu. Nah, pada akhirnya kita dapetin semacam satu strategi kayaknya untuk bisa bikin orang berbahagia setelah pulang konser atau bahkan sebelum konsernya itu dimulai, itu dengan penyampaian cerita. Cerita yang bagus. Cerita ini bukan exactly bentuknya kata-kata atau paragraf atau gimana gitu ya. Cerita itu kan bisa diwujudkan dalam banyak hal. Aktivasi kita kayak gimana. Ya kan, gimana cara kita menyampaikan ke mereka. Gimana cara kita meng-engage mereka gitu-gitu. Itu semua ada strukturnya kalau di Antara Suara ya. Makanya kita sebutnya ya kita bisa bilang Antara Suara itu senang bikin bercerita lewat konser. Tapi Gitu. sebenarnya itu nggak dari awal ya. Betul. Jadi semua ini gitu ya, mulai dari nama Antara Suara pun itu tuh secara tidak sengaja, bukan yang benar-benar kita workshop atau bahkan lempar ke agensi untuk cari, nggak ada. Benar-benar itu iseng ngobrol-ngobrol, gue sendiri tiba-tiba nemu, oke, kok gue pengen ya namanya ini dan lain-lain, udah Antara Suara. Terus di sini juga background-nya berbeda-beda. Mungkin Faisal lebih kuat dengan media dan juga berceritanya gitu. Nah, Sheila ini lebih kuat dengan dari sisi fans gitu, karena emang dia
Fansnya banyak. K-popers banget, Wow. banget lah kayak gitu. valid. Tolong dimasukin musiknya dum. Orang-orang gitu. Jadi dia bisa melihat dari sudut pandang audiens tuh pengennya apa gitu. Terus Faisal suka banget bercerita lewat medianya. Kalau aku kan backgroundnya event gitu. Bisnis pun sebenarnya kita juga sambil berjalan tuh pasti mengikuti. Ketika lo menjual sesuatu hal yang bagus gitu ya, itu pasti orang tanpa lo cari bakalan datang. Jadi kita percaya aja dengan apa yang kita bikin bahwa ini sesuatu hal pasti akan menarik di mata orang lain gitu ya. Dari situ biarlah bisnis akan berjalan. Gitu sih. Gue suka banget sih bagian yang tadi teman-teman bilang, karena ya ada hal-hal yang lo kalau dari awal so filosofis tuh agak susah. Jadi by the time you run the company, you will find the philosophy of the company gitu. Karena kan beberapa hal tuh structure-nya baru ketemu, soul-nya tuh by the time kalian jalanin. Betul. Gitu. Ya, it's Ya, dan kita nggak ada yang berbackground bisnis sama sekali sih. Kebetulan. Jadi memang dipertemukannya karena suka mengerjakan hal yang sama aja sih. Ayo kuliah apa? Ekonomi, tapi nggak pernah masuk kuliah juga sih. Jujur. Tapi lulus. 3,5 tahun, bro. Lebih cepat dari Faisal Kuliahnya kan, Cum laude, bro. Iya, lo bilang UNER gampang berarti ya. Gue nggak tahu kampus mana. Lu Gue FISIP HI. anak HI. Kalau lu? Gue administrasi. Oh berarti anak FISIP UI. FISIP. Oh iya. Bisnis juga tuh kan? Bisnis. Anak ESOS lo tiga-tiganya. ESOS sama SE. Iya, iya. Tapi nggak ngaruh sih sebenarnya. Yang di kuliah lebih banyak langsung pengalaman I see. terjun aja. Oke, gue punya pertanyaan lebih spesifik tentang Sheila on Seven. Momen paling menyenangkan kalian di konser itu apa sih? Nah ini kayaknya harus Sheila dulu, karena dia yang sangat hands-on di situ. Karena percuma ada cerita, ada apapun yang kita bikin, kalau eksekusinya nggak bagus juga orang pulang tuh nggak mungkin happy. Magician-nya ada di sini nih. Nah, Sheila yang bagian jagain eksekusinya. Apa sih? Paling Akhirnya menyenangkan. Mbak Sheila ngomong juga. Dari tadi saya tungguin. Gelis-gelis pisan tapi nggak ngomong, sedih guys. Mungkin habis ini Sheila, dapat ya. sponsor kan bisa. Nah. Apa ya? Kalau gue sih ngelihatnya dari kita, terutama sebenarnya gue juga masuk Antara baru banget. Which is kayak sebulan, 2 bulan deh. 2 bulan sebelum konser. Sheila Seven. Oh. Sebelum Sheila Seven-nya ya. Pasti Terus kiranya tahu- dari sekarang ya. Sekarang ya. Nah, lebih ke dijebak sih gue pada saat itu. Karena tiba-tiba masuk kayak ada, ini ngurusin itu, semuanya jadi ngurusin, terus kayak mesti ngurusin 25 untuk nge-treat 25.000 orang di tempat sebesar itu. Plus Capek sih. lumayan, Capek. lumayan. Maju mundur. Tapi ya balik lagi karena kayak gue orangnya demen repot. Jadi kayak kalau bisa repot kenapa mesti gampang? Tuh. Sih? Silakan kalau ada yang Temen aku namanya Patrick kayak gitu. Makin repot, makin bagus. Jadi kalau bisa gue repot tuh kayak lebih adrenalin rush-nya tuh ada banget gitu. Makanya gue kayak akhirnya kita nyari tenan-nya ada 50, terus cara flow orangnya seperti apa, masuknya, terus pembagian sectionnya, kelas festival apa segala macam tuh gue harus ngeliatin dulu tuh satu-satu. Jadi kalau di gue sih fun-nya adalah di situ, ngeliatin orang bisa masuk, semua foto-foto, selfie, kayak happy banget masuk iya, areanya. Terus pas acaranya mulai, mereka nyanyi semua, pulang dari situ semuanya bahagia tuh beyond happy banget sih buat gue. Jadi capek-capek tuh kayak ada nggak kerasa, Terbayar ya. terbayar banget. Dia pijat kan abis itu. kebiasaan kita semua. Langsung baru. Teman-teman kita udah 30-an, wajar pijet. We are no longer that young gitu loh. Betul. Kuncinya terakhirnya pijet. Aduh, anak kokuo jangan-jangan. Enggak, kita udah nggak biasa yang gitu. Udah nggak kuo. Tapi kalau gua nanya dari yang misalnya yang saya ini, ekspektasi kalian berapa dan ternyata eksekusinya mencapai ekspektasi nggak? Kalau boleh dinilai dari pekerjaan kemarin. Aduh. Di atas Mas Patrick harus tahu. Mungkin yang di media itu terlihatnya tuh terinformasikannya adalah tiket konser ini sold out dalam waktu 30 menit gitu kan. Walaupun technically itu sebenarnya 3 menit ya. Sampai ya. Nggak nyampe, 1 menit. 1 menit udah full book. Saya datangnya ke menit kedua soalnya. Ya. Minggu kedua.
Berbulan-bulan sebelum itu, kami semua khawatir, kita bisa nggak ya ngejualin dalam waktu 2 bulan? Gitu, ada rasa apa ya, rasa ketakutan itulah. Gitu. Walaupun ini bukan meng-underestimate dari Shilon Seven itu sendiri gitu ya, yang memang sangat bagus gitu. Dan kita nggak underestimate teman-teman Sheila Gang sebagai komunitasnya. Kita meng-underestimate ini karya pertama kita sebenarnya. Sebenarnya bukan underestimate, Gi. Bahasa tempatnya itu kita overthinking aja. Takut dikira delulu gitu kali ya. Dulu apa ya? Delusional. maksudnya gede gitu Tapi kan. iya, itu betul. Iya. Itu betul. Ada rasa ketakutan itu loh. Jadi kita berbulan-bulan tuh, oke, ini plan A, plan B-nya gimana kalau misalnya tiketnya ini nggak kejual semua. Udah banyak tuh plan-plan. Terus itu adalah plan B-nya. Terus plan C gimana kalau misalnya mendekati hari H masih belum sold out. Gitu. Itu Gua menjadi tahu lagi tuh kekhawatiran barang. kita. You know right? Ke-overthinkingan gitu. kita lah ya. Ibu Ayu nih itu orang paling handal di dunia ini dalam hal overthinking. Iya. Overthinking penyakit paling populer di Gen Z sekarang. Dia nggak Gen Z, tapi sangat Gen Z di dalam hal itu. Gue sampai minta perhatian dan pengertian khusus dari Ogi. Karena Ogi konsultannya waktu itu ya untuk komunikasi. Gi, ini gue minta maaf banget kalau misalnya gue bacot. Cuman gue khawatir banget. Ini kayak gini. Kondisi gue tuh kayak gini. Yang gue khawatirin tuh gini. Gitu. Dan jawaban Ogi tuh kayak, udah, lu tenang aja. Bisa. Cuman kan lagi-lagi ini adalah karya pertama kita ya. Yang barengan. Yang barengan Lengkap, maksudnya gitu. lengkap. Yang udah lengkap kayak kalau bisa ada plan sampai Z kenapa enggak gitu. Ada selanya lagi suka Kalau ribet. kita tuh mending overthinking duluan ya untuk mempersiapkan worst case apapun sih. Daripada di awal kita selalu menjual bahwa ini udah pasti bagus, pasti ini, tapi nggak nyampe gitu. Jadi kalau dari sisi kita mending kita mempersiapkan apapun ya, mulai dari promosi bahkan sampai ke eksekusi gitu ya. Kita berpikir yang terburuk aja. Oh ini ternyata nanti ini space-nya emang cukup segini, nggak bisa nih ditambahin, nggak apa-apa. Daripada kita maksain, tenang, santai aja gitu. Tapi ternyata di hari H terjadi kenapa-napa gitu. Kita benar-benar ngejagain tuh sampai segitunya. Dari mulai announcement sampai orang nanti pulang dari konser gitu. Itulah overthinking-an kita gitu. Ini cerita yang sangat personal tapi gue seru banget dengar. Dan kongres deh, sukses kan? Sukses dong. Alhamdulillah sukses. 25.000 tiketnya, ya Allah di menit kedua udah nggak ada. Gue ingat banget. Teman-teman gue pada nanya soalnya. Oh tenang, kita pun mau beli tiket. Kita di hari penjualan itu kita juga ikutan beli tiket. Iya ya sama-sama. Buat family segala macam karena kan emang nggak ada Ya. apa namanya ya, tiket untuk gitu ya family dan lain-lain. Kita nggak dapet cuma satu doang ya. Satu Tim di Antara antara kita Suara yang berhasil menang war. Wow, oke ya. Memang tight banget sih kalau war kayak gitu. Oke. Itu tadi Shilon Seven, obrolan kita. Kita akan balik lagi dengan obrolan lain bersama dengan tim Antara Suara. Stay tune di namanya juga podcast.